Akhir-akhir ini, berita di Indonesia selalu membahas masalah partai PDIP yang akan masuk koalisi atau menjadi oposisi ya. Emangnya ada apa ya guys dengan koalisi atau oposisi itu? Nah, kira-kira bakalan terjadi apa ya jika di Indonesia tidak ada yang namanya oposisi? So, tanpa basa-basi langsung aja kita mulai yuk. Dalam sistem pemerintahan demokrasi, seringkali muncul istilah koalisi atau oposisi loh. Setelah pemilihan umum, posisi pihak-pihak yang akan menjadi oposisi atau koalisi akan terlihat makin jelas ya. Menurut peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Aisyah Putri Budiarti, koalisi itu adalah partai atau gabungan politik yang dibentuk dalam periode tertentu untuk mencapai tujuan politik secara bersama loh. Sifat koalisi bekerja sama ya dalam periode tertentu. Nomor 2 orang gas. Contohnya, ada beberapa partai politik yang akan bekerja sama untuk mencalonkan dan mendukung kandidat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden atau kepala daerah loh. Selain itu guys, koalisi pemerintah ini dibentuk oleh partai politik yang berhasil memenangkan kandidat mereka dalam pemilihan presiden dan akan bekerja sama dalam satu periode pemerintahan untuk mendukung kerja pemerintah ya. Nah, kalau masih belum paham juga, coba deh kalian lihat. Sekarang ini ada beberapa partai raksasa yang bersatu dan berkoalisi untuk mendukung paslon dari Prabowo Gibran ya. Seperti Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai PAN ya. Nah, keempat partai tersebut akan bersatu tuh untuk memenangkan paslon yang mereka dukung mulai dari kampanye hingga perhitungan resmi dari KPU ya. Nah, kebetulan di tahun 2024 ini yang memenangkan presiden adalah Prabowo Gibran ya. Maka, partai dari pendukung tadi akan bekerja sama dan membentuk kabinet untuk menjadi bagian dari pemerintahan baru ya. Nah, kalau oposisi bisa diartikan sebagai posisi yang berseberangan dari pemerintahan ya, atau sebagai partai politik yang menentang di Dewan Perwakilan untuk mengkritik pendapat atau kebijakan yang berkuasa ya. Mereka yang menjadi oposisi adalah satu atau gabungan partai yang memiliki posisi di luar koalisi pemerintahan. Contoh sederhananya, jika PDIP akan menjadi oposisi, PDIP akan mengkritik kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Prabowo Gibran ya guys. Kira-kira apa aja ya keuntungan jika masuk dalam koalisi atau oposisi? Nah, keuntungan menjadi bagian dari koalisi adalah bisa terlibat lebih jauh dalam memengaruhi arah dan bentuk kebijakan ya. Namun, partai koalisi memiliki keterbatasan nih untuk mengkritik lebih lanjut kebijakan-kebijakan dari pemerintah karena statusnya adalah sebagai pendukung pemerintahan ya. Nah guys, sedangkan untuk kelompok oposisi, akses dalam memengaruhi kebijakan pemerintah secara langsung mungkin terbatas. Namun, pihak oposisi ini memiliki kemampuan lebih fleksibel dan objektif loh untuk mengawasi dan mengkritik kebijakan dari pemerintah. Peran oposisi dalam pemerintahan sangat penting untuk mencegah praktik penyalahgunaan kekuasaan yang bisa mengarah kepada pemerintahan otoriter loh. Nah, kalau kalian tim yang mana nih guys, oposisi atau koalisi nih? Nah, kira-kira partai PDIP ini akan menjadi oposisi atau bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo Gibran ya? Tulis di kolom komentar.